Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua masih diberikan kesehatan. Semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tetap semangat karena kita harus selalu semangat untuk belajar dan belajar setiap saat. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar SKI bab pertama, yaitu tentang ketabahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di dalam berdakwah. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari yang pertama adalah pengertian dakwah, kemudian masa awal dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita juga akan mempelajari ketabahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja kita mulai satu persatu pembahasan kita. Yang pertama tentang pengertian dakwah. Apa sih dakwah itu? Siapa sih yang wajib berdakwah? Untuk siapa dakwah tersebut? Nah, dakwah ini merupakan tugas ya dari setiap nabi dan rasul. Tugas yang wajib dilakukan oleh nabi dan rasul setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas itu, kita lihat dulu apa sih pengertian dakwah. Dakwah menurut bahasa berarti panggilan, seruan atau ajakan. Kemudian ada juga pengertian dakwah menurut istilah. Kita lihat, dakwah menurut istilah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai akidah, syariat, dan akhlak Islamiyah. Nah, dakwah seperti tadi sudah saya sampaikan merupakan tugas wajib dari setiap nabi dan rasul yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajibannya? Yaitu menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita akan membahas tentang dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama itu berupa surah Al-Alaq ayat 1-5 yang diturunkan saat beliau Rasulullah itu berkhalwat atau menyendiri di gua Hira. Nah, setelah menerima wahyu pertama tersebut, berarti secara resmi Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai tugas wajib, yaitu berdakwah untuk menyampaikan kepada umat manusia, mengajak mereka untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah? Apa strateginya? Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, kita akan bahas masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah mengawali berdakwah kepada umatnya. Yang pertama dilakukan oleh Rasulullah adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini maksudnya sembunyi-sembunyi dari orang kafir Quraisy agar tidak diketahui orang kafir
Quraisy. Mengapa Rasulullah harus sembunyi-sembunyi di dalam berdakwah? Karena ini ajakan Rasulullah ini adalah masih baru dan asing bagi orang Quraisy. Sehingga Rasulullah khawatir kegiatan dakwahnya tersebut diketahui oleh para pembesar-pembesar Quraisy. Dan itu akan sangat tidak baik akibatnya, karena otomatis pembesar-pembesar Quraisy akan menentang secara langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu Rasulullah memilih jalan yang pertama untuk berdakwah adalah secara sembunyi-sembunyi. Hal ini dilakukan setelah Rasulullah menerima wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Setelah turunnya surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7, Rasulullah mulai berdakwah atau mengajak, menyeru kepada umatnya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian, pada siapa dakwah secara sembunyi-sembunyi tersebut dilakukan? Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan sebatas pada sanak keluarga Rasulullah dan para sahabat terdekat beliau. Nah, dakwah ini dipusatkan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, Rasulullah dengan sabar dan dengan ikhlas membina para pengikutnya. Dan semuanya itu dilakukan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama dakwah tersebut dilakukan? Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dan dalam masa 3 tahun itu Rasulullah berhasil mengajak beriman pada beberapa orang, yang mana beberapa orang yang pertama kali masuk Islam disebut sebagai as-sabiqunal awwalun, atau orang-orang yang terdahulu dalam memeluk agama Islam. Siapakah as-sabiqunal awwalun? As-sabiqunal awwalun itu berarti orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi pengertian daripada as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam. Siapa sajakah as-sabiqunal awwalun itu? Antara lain yang bisa kita sampaikan di sini, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam adalah yang pertama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq, Kemudian ada Utsman bin Affan. Kemudian ada Zubair bin Awam. Ada Abdurrahman bin Auf. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Talhah bin Ubaidillah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, ini adalah orang yang rumahnya dipakai untuk Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian ada Zaid bin Harithah.
Ada juga Ummu Aiman, ini adalah pengasuh Rasulullah semenjak masih kecil. Nah, selain daripada 10 nama ini sebenarnya masih ada beberapa orang ya, yang termasuk dengan as-sabiqun al-awwalun. Tapi sementara kita sebutkan ini dulu ya. Selanjutnya kita akan bahas masih masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah strategi yang kedua. Bagaimana Rasulullah, kalau yang pertama tadi berdakwah secara terang-terangan, maka di strategi yang kedua ini Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan atau tidak sembunyi-sembunyi lagi. Terang-terangan siapapun akan tahu, baik orang-orang yang sudah memeluk Islam ataupun para kafir Quraisy ya, yang dihindari saat dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kapan ini dilakukan? Ya, Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan dilakukan setelah turun wahyu, yaitu surah Al-Hijr ayat 94, yang mana isinya adalah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan ya. Ayatnya fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin ya. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ya, ini sangat jelas perintahnya, sampaikanlah secara terang-terangan. Maka sebagai Rasul menerima wahyu harus menyampaikan wahyu tersebut. Maka Rasulullah langsung bergerak untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, di mana ini dilakukan di Bukit Sofa dengan cara mengundang para kerabat dan para pembesar Quraisy, pemimpin Quraisy. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga mengajak mereka untuk meninggalkan kebiasaan buruk para kafir Quraisy seperti mabuk-mabukan, judi, dan perbuatan maksiat yang lainnya. Jadi Rasulullah SAW secara langsung mengundang dan mengajak mereka, para kerabat dan pemimpin-pemimpin Quraisy atau pembesar-pembesar Quraisy untuk beriman, menyembah pada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kebiasaan buruk mereka. Sejak Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, nah, otomatis terjadi pertentangan. Nah, ada tantangan yang dihadapi dari kaum kafir Quraisy. Nah, mengapa ini terjadi? Mengapa kaum kafir Quraisy itu mengapa kaum kafir Quraisy menentang dakwah dari Rasulullah SAW? Karena kaum Quraisy ternyata khawatir ya, jika dakwah Nabi itu diikuti oleh banyak orang, mengkhawatirkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang Quraisy mengkhawatirkan persaingan dalam berebut kekuasaan. Mereka takut kekuasaan mereka
atas tanah Arab direbut oleh orang-orang Islam. Kemudian mereka juga takut akan hilangnya kasta atau kedudukan mereka. Pembagian lapisan masyarakat, ya, ada yang ningrat, ada yang lapisan bawah, rakyat jelata. Mereka khawatir itu akan hilang. Kemudian orang Quraisy juga mengkhawatirkan hilangnya perdagangan patung atau berhala. Sebagaimana mereka menyembah berhala sehingga patung dan berhala itu adalah menjadi komoditas perdagangan yang menguntungkan bagi mereka. Kemudian mereka juga takut kehilangan kebebasan, di mana kaum kafir Quraisy itu bebas dalam melakukan hal apapun tanpa ada larangan atau syariat yang mencegahnya. Sehingga saat Rasulullah berdakwah, mereka menentangnya karena ketakutan akan kehilangan kebebasan yang mereka lakukan selama ini. Baiklah anak-anakku semuanya, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi tantangan, halangan, rintangan, tentangan dari kaum kafir Quraisy, maka kita perlu mempelajari ternyata Rasulullah itu memiliki ketabahan yang luar biasa di dalam menghadapi tentangan, halangan, rintangan, tantangan daripada kaum kafir Quraisy. Bagaimana bentuk ketabahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Diantaranya dapat kita pelajari beberapa hal. Namun sebelumnya kita harus tahu apa saja bentuk tantangan yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah. Bentuknya apa? Yang pertama, ya, apa saja sih tantangan terhadap dakwah Nabi? Yang pertama, kaum kafir Quraisy melakukan bujukan, membujuk. Dalam hal ini kaum Quraisy melakukan pembujukan terhadap Rasulullah melalui perantara Abu Thalib, yaitu paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kaum Quraisy meminta kepada Abu Thalib untuk membujuk Rasulullah agar menghentikan dakwahnya. Nah, kemudian Abu Thalib berusaha membujuk Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menolak bujukan tersebut seraya berkata, "Demi Allah, seumpama matahari diletakkan supaya aku berhenti berdakwah, pasti aku tidak akan menghentikannya. Sehingga Allah memberikan kemenangan kepadaku atau aku akan binasa dalam berjuang." Nah, Rasulullah dengan tegas menolak bujukan tersebut. Akhirnya bujukan tersebut tidak berhasil karena Rasulullah menolaknya dengan sangat tegas. Tidak selesai sampai di sini, orang kafir Quraisy mencari cara lain, menggunakan cara lain. Yang kedua yaitu melalui pemboikotan. Kaum Quraisy melakukan pemboikotan terhadap umat Islam. Ya, pemboikotan atau penolakan terhadap umat Islam. Nah, pemboikotan terhadap umat Islam ini ya terutama pemboikotan terhadap keluarga Bani Hashim yang selama ini membela dan melindungi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun pemboikotan itu antara lain berisi tidak boleh mengadakan perdamaian. Yang kedua, dilarang mengadakan transaksi jual beli.
Yang ketiga, tidak diperbolehkan berbicara dan menjenguk orang sakit. Kemudian yang keempat, umat Islam diasingkan dan diberi tempat tinggal di sisi utara kota Mekah. Nah, dengan adanya pemboikotan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak juga menyerah. Rasulullah terus semangat untuk berdakwah, menyampaikan ajaran Islam, mengajak kepada orang-orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah betapa tabahnya Rasulullah dalam menghadapi segala cobaan tantangan tersebut. Nah, berikut ini adalah ketabahan Nabi ya, di dalam berdakwah. Beberapa ketabahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah. Yang pertama adalah ketabahan atas bujukan Walid bin Mughirah. Nah, orang-orang Quraisy ini begitu gigihnya mencari cara-cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Apapun segala cara ditempuh. Nah, yang pertama, Walid bin Mughirah. Yaitu Walid bin Mughirah membawa seorang pemuda bernama Umarah bin Walid. Nah, yaitu seorang pemuda yang tampan dan gagah. Kemudian Walid bin Mughirah ini berkata kepada Abu Thalib, ambillah pemuda ini menjadi anakmu, tapi serahkanlah Muhammad kepada kami untuk kami bunuh. Dia telah menentang kami dan memecah belah kita. Usul daripada Walid bin Mughirah ini langsung ditolak keras oleh Abu Thalib. Nah, Abu Thalib, paman Rasulullah ini walaupun belum beriman, akan tetapi sangat membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam menghadapi hal tersebut Rasulullah tetap semangat, tidak menyerah. Nah, kemudian datang lagi usaha dari orang kafir Quraisy ya, yang menguji ketabahan Rasulullah, yaitu ketabahan atas bujukan Utbah bin Rabi'ah. Nah, kaum Quraisy mengirim Utbah bin Rabi'ah untuk menemui Nabi Muhammad SAW secara langsung. Nah, saat bertemu itu Utbah bin Rabi'ah menawarkan jabatan, menawarkan harta, menawarkan wanita, dan menawarkan apa saja yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Asal Rasulullah mau menghentikan dakwahnya, semua yang diminta oleh Rasulullah akan diberikan. Akan tetapi semua bujukan itu pun ditolak oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan, demi Allah, biarpun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan menghentikan dakwah agama Allah ini hingga agama ini menang meskipun aku binasa karenanya. Nah, begitu kuatnya ya, tekad Rasulullah sampai Rasulullah berkata demikian. Patah lagi bujukan daripada orang Quraisy. Nah, orang Quraisy terus berusaha. Nah, ini adalah ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Ya, setelah gagal dengan cara membujuk untuk menghentikan dakwahnya Rasulullah, kaum Quraisy mulai menggunakan cara-cara kekerasan. Mereka melakukan kekerasan terhadap Nabi Muhammad SAW dan
mereka juga menyiksa para pengikutnya. Nah, dipukul, dicambuk, tidak diberi makan dan minum. Mereka yang menjadi budak mendapat perlakuan yang lebih kejam lagi. Kaum Quraisy juga menghalang-halangi mereka ketika akan beribadah ke Ka'bah, dan melemparinya dengan kotoran. Begitu kejamnya orang Quraisy melakukan siksaan terhadap Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya, tapi ini tidak mengendurkan semangat Rasulullah. Rasulullah pantang menyerah, tetap tabah dan terus melanjutkan dakwahnya. Selanjutnya, bentuk ketabahan daripada Nabi Muhammad SAW yaitu ketabahan atas pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Saat itu di tengah meningkatnya kekejaman kaum kafir Quraisy, ada dua orang dengan julukan singa padang pasir masuk Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masuk Islamnya kedua orang tersebut membuat kedudukan kaum muslimin semakin kuat. Kaum kafir Quraisy berpendapat bahwa kuatnya kedudukan kaum muslimin adalah karena perlindungan dari Bani Hashim. Karena itu orang Quraisy, kafir Quraisy memutuskan untuk memboikot Bani Hashim. Pemboikotan itu dimulai pada tahun ke-7 kenabian dan berlangsung selama 3 tahun. Pemboikotan tersebut berakhir pada saat perjanjian yang digantung di Ka'bah habis dimakan rakyat. Terhadap pemboikotan Rasulullah juga tidak menyerah. Rasulullah terus berdakwah tanpa kenal lelah. Kemudian bentuk ketabahan yang lainnya adalah ketabahan atas meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha. Setelah Bani Hashim kembali ke Mekah, Abu Thalib, paman Nabi, meninggal dunia pada usia 87 tahun. 3 hari kemudian, Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, juga menyusul meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Meninggalnya 2 orang tersebut, 2 orang yang sangat penting bagi dakwah Rasulullah. Abu Thalib yang selalu melindungi dakwah Rasulullah, Khadijah yang selalu mendukung penuh atas segala dakwah Rasulullah, meninggal dunia. Ini menimbulkan kesedihan yang mendalam, sehingga tahun tersebut disebut Amul Huzni atau tahun kesedihan, di mana Rasulullah kehilangan 2 orang yang sangat penting yang selalu mendukung dakwah Rasulullah. Namun Rasulullah tidak larut di dalam kesedihan, dan Rasulullah tetap bersabar dan tabah di dalam menjalankan dakwah untuk menyampaikan akidah Islam kepada seluruh umat manusia. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah mendapatkan pertentangan yang sangat keras daripada kaum Quraisy dengan segala cara berusaha untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Akan tetapi dengan ketabahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tidak menyerah, Rasulullah tidak mau kalah, Rasulullah tetap maju
menghadapi segala rintangan untuk berdakwah. Akhirnya karena kegigihan Rasulullah tersebut, walaupun kita terpisah jauh dari Rasulullah SAW, alhamdulillah kita semuanya sampailah kepada kita iman dan Islam ini. Ini harus kita jaga sebagai nikmat yang luar biasa, nikmat yang paling besar di dalam hidup kita. Demikian pembahasan kita kali ini tentang awal dakwah Rasulullah dan kemudian tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat memetik pelajaran dari pembahasan kita kali ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.